Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Muhammad Hayat akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari mobilitas sosial. Selanjutnya, pengertian mobilitas sosial adalah terdiri atas dua kata, yaitu mobilis ialah mudah dipindahkan atau tidak di satu tempat saja, dan sosial yaitu seseorang atau kelompok warga masyarakat di kelompok sosial. Sehingga jika digabungkan menjadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Prasoprestuni dari kelas 6A. Munculnya saya di sini untuk menjelaskan beberapa bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi atas dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal pun terbagi atas dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas adalah adanya peningkatan status atau kasta seseorang yang dulunya berstatus sosial rendah ke status yang lebih tinggi. Contohnya, seorang gubernur yang menjadi presiden. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah adalah adanya penurunan status atau kedudukan seorang. Contohnya, pengamat yang dulunya pejabat negara yang kaya raya dan jatuh miskin, serta dipenjara setelah melakukan korupsi. Yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan kasta seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, tidak naik maupun turun. Contohnya, guru SMA 2 Makassar yang pindah dan mengajar di SMA 1 Maros. Selanjutnya, saya akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial terbagi atas 4, yaitu pendidikan, politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Secara dengan pendidikan, seorang dapat mengubah statusnya. Selanjutnya, politik merupakan tempat perjuangan meniti karir untuk bangsa dari tingkat daerah sampai tingkat tinggi. Selanjutnya, organisasi ekonomi merupakan organisasi di bidang perusahaan ataupun jasa yang biasanya memberikan kesempatan kepada seseorang yang mencapai mobilitas vertikal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu organisasi profesi, merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga akan menjadi kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, di faktor pendorong mobilitas sosial ini terbagi menjadi 5, yaitu faktor struktural, faktor sosial, faktor politik, faktor ekonomi, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Selanjutnya, tentang faktor penghambat mobilitas sosial terbagi menjadi 2, yaitu faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ani Mikael Haidir akan membahas tentang dampak dari mobilitas sosial. Adapun dampak dari mobilitas sosial terbagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan mobilitas sosial: 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integrasi sosial. 2. Dampak negatif dari mobilitas sosial: akan terjadinya konflik dan gangguan psikologi.